Baik rekan-rekan, saat ini tim dari Cerita Dua Sisi berada di Komplek Pemakaman Betara Katong. Sudah bersama kami Pak Mukim selaku juru kunci. Mungkin sebelumnya saat derenge nyuwun Pak, nyuwun cerita sebenarnya bagaimana sejarah atau babatnya atau asal usul dari Betara Katong. Monggo jenengan cerita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam menyampaikan sejarah yang Betara Katong di Ponorogo ini ada kurang lebihnya dari saya. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang Betara Katong itu berasal dari Majapahit, putra dari Prabu Brawijaya kelima. Nah, pada waktu itu nama yang Betara Katong masih kecil itu diberi nama Joko Piturun. Lantas menginjak remaja itu dikasih nama Lembu Kanigoro. Lantas setelah mendirikan Kadipaten Ponorogo, beliau menyebutkan dirinya itu Betara Katon. Jadi bukan Betara Katong, aslinya Betara Katon. Katon kelihatan Katon. Nah, setelah Majapahit dimusnahkan oleh Yang Prabu, Yang Betara Katong turun di Tanah Wengker, itu disertai oleh Yang Selwaji. Di Tanah Wengker beliau ketemu dengan Yang Wonggojoyo atau Yang Ki Ageng Merah Kiai Muslim Sidik Pramono. Karena ketiga orang ini meminta izinnya, restunya para Wali Songo dan Raden Patah itu di Demak Bintoro. Akhirnya setelah mendapat restu dan izinnya para wali dan yang Raden Patah, kembali lagi ke Tanah Wengker. Kemudian pertama kali mendirikan suatu dusun di Tanah Wengker disebut dengan nama Dusun Glagawani. Ini bermusyawarah meminta petunjuknya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu di Gua Segolo-Golo masuk Desa Njapan ini. Akhirnya Dusun Glagawani berdiri dengan tentram, ayem, nggak ada pantangan-pantangan lagi. Akhirnya kembali lagi di Gua Segolo-Golo itu. Akhirnya yang Betara Katong mendapatkan pusaka yang kemarin dibawa oleh yang Jayadipo dan Jayadrono, itu ditempatkan di Gua Segolo-Golo situ. Akhirnya Yang Betara Katong mengetahui ada pusaka 3 di situ, akhirnya diambil oleh Yang Betara Katong setelah mendapat izinnya Yang Jayadipo dan Jayadrono tadi. Pusaka itu 1 Songsong Tunggul Wulung, 2 Tombak Tunggul Naga, dan 3 Cincin Cindya Puspita.
dari ketiga pusaka itu akhirnya yang Bathara Katong mengambil song-songnya, yang Jelo Haji mengambil tombaknya, yang Ki Ageng Mirah mengambil cincin Puspitara. Nah, setelah mendapatkan pusaka itu, musyawarah lagi, akhirnya mendirikan sebuah kadipaten. Beliau tidak berani mendirikan sebuah kerajaan, tapi cuma kadipaten. Ya, akhirnya mendapatkan titik temunya itu mendirikan nama Kadipaten Pramonorogo. Akhirnya disingkat menjadi Ponorogo. Nah, maksud dan tujuan yang ketiga ini dikembalikan lagi kepada kita manusia ini. Nah, arti daripada Pramonorogo itu, jadi Pramono itu tegese itu disuruh mengetahui. Jadi lah rogo itulah badan awak. Nah, jadi disuruh mengetahui awake dhewe. Oh, gitu. Jadi sejatinya awakku sing kepiye iki ya seperti itu. Kalau insya Allah kalau orang Jawa mengatakan seperti ilmu jati diri. Nah, itu nama Pramonorogo. Nah, yang tidak berkehendak atas berdirinya Kadipaten Ponorogo itu yaitu Suryo Ngalam yang namanya Ketut Suryo Ngalam atau Demang Kudu, dan para kawula-kawulanya ya seperti para warok-warok, cuma yang Suromenggala yang tidak mengikuti arahan bapaknya. Nah, Suromenggala itu bapaknya Suryo Ngalam, Ki Ageng Kutu nih. ya. Nah, warok yang ada di Ponorogo itu pada zaman dulu kalau nggak salah insya Allah ada 7 warok, cuma yang mempunyai sifat kepribadian dan niat baik itu cuma yang Suromenggala. Yang lainnya itu ya cuma yang nyun sewu ya sedikit perang ngantos demi pecah walaupun boleh seperti itu. Nah, makanya Suryo Ngalam pada hari Jumat Wage itu menyerang Kadipaten Ponorogo. Tapi alhamdulillah atas ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala, Kadipaten Ponorogo diberi keselamatan dan Suryo Ngalam dan kaulanya itu mengundurkan diri dan banyak yang meninggal dunia. Nah, kalau maksudnya pernah mendengarkan cerita-cerita dari orang bahwasanya Ponorogo itu hari Jumat Wage itu hari apesnya Ponorogo itu nyuwun sewu Mas. Jadi sebenarnya itu hari Jumat Wage itu sebenarnya insya Allah hari kemenangan Kadipaten Ponorogo. Jadi kalau apesnya itu mungkin apesnya Suryo Ngalam dan anak buahnya seperti itu. Dijadikan mitos akhirnya Bang. Ya, akhirnya setelah itu yang Bathara Katong sendiri sebelum ada serangan-serangan seperti itu sudah membawa lari putrinya Suryo Ngalam yang namanya Niken Gandini itu dibawa lari ke Kadipaten Ponorogo dan diperistri. Ternyata ditanya oleh yang Bathara Katong, bapaknya itu mempunyai kelemahan dengan pusakanya sendiri. Nah, yang Suryo Ngalam itu nyun sewu punya pusaka 2, 1 Kiai Jabardras dan 2 Kiai Puspitorawe. Jadi alhamdulillah Kiai Puspitorawe itu sudah diserahkan kepada yang Niken Gandini untuk menjaga diri biar tidak diganggu oleh laki-laki. Nah, setelah dibawa lari yang Bathara Katong, Kiai Puspitorawe itu diserahkan pada yang Bathara Katong. Akhirnya alhamdulillah menemukan buah titik kelemahannya yang Suryo Ngalam. Karena walaupun nanti ditantang lagi yang Suryo Ngalam ya alhamdulillah. Karena seperti itu. Itu bentuknya apa? Ya, Keris apa? ya Senjata? mungkin sebuah kayak keris, mungkin ada lo. Pusaka. Itu namanya Kiai Puspitorawe. Tapi kalau Kiai Jabardras itu masih di bawah Suryo Ngalam. Jadi
Nyuwun sewu. Dadi Ya. setelah sejarah saking bertemunya Niken Gandini kali yang betul. Bathara Katong nikah nggih ngoten Ya. ya. Ibaratnya menikah niku posisi Eyang Bathara Katong piyambak sudah jadi bupati napa belum? Pada waktu itu Sudah jadi bupati. sudah, tapi bukan bupati, Bupati. tapi adipati. Adipati. Adipati Ponorogo. Jadi adipatinya nanti Ponorogo itu yang Bathara Katong, terus patihnya yaitu yang Jolo Haji, terus penasihat panghulu agamanya yaitu yang Ki Ageng Mirah. Nah, sebelum yang Bathara Katong masuk ke Kademangan Kutu tadi, Nggih. itu yang Bathara Katong mengutus abdinya yang namanya Nawangsari dan Singasari dijadikan abdi di Kademangan Kutu sana untuk menyelidiki keadaan Kademangan Kutu dan yang Niken Gandini tadi. Ya, sejarahnya selain mendirikan Kadipaten Ponorogo dan Dusun Blagawan tadi, yang Bathara Katong dan yang Ki Ageng Mirah dan Jolo Haji dan pengikutnya itu juga menyebarkan agama Islam di Tanah Wengker. Jadi Tanah Wengker itu insya Allah akan jadi Kadipaten Ponorogo itu mulai dari Gunung Wilis nanti ke barat sampai Gunung Lawu. Gunung Lawu. Ya. Terus ke selatan itu nanti sampai Laut Selatan. Berarti kurang lebih sejarahnya seperti itu nggih, Pak. Ya, Nah, terus tiba-tibanya ditutup rong minggu pun itu semprot dan itu sakit ama apa ya? sedaya ama itu sakit bertahan 2 tahun perbandingan nih nek ndamel 1:10 Apa nih? niku wau cem-cemane niku wau cem-ceman itu niku misale 10 liter toyo 10 liter dicampur niku 1 liter. oh tulisan itu 1 liter tulisannya Ini sebelumnya. Jadi misalnya napa semprotane isi 2 liter ya berarti apa 2 liter berarti kata mendetek daunnya itu gini kok misalnya jenengan sak ember ya Nggih. sampai berdiri tapi mboten sak kental. oh
buat ngasih bak. Nah, mungkin nek bak nembe dijoki banyu sak bekentu. Terus ditutup plek rong pun siap. Jadi nek tak ember ngoten niku kecasak tangki ageng niku lho Mas. Betul tak sak niku bangunin. Kok tenopo. Caranya Tak pun ember berarti. Lah iki makan. caranya kok Oh, pucuke godhonge sing ijo-ijo. Pesen lare ngepel mawon ta. Nggih. Pernalan jenengan kathah. Nggih. Gawakno sing seger sak sake. Jenengan pokoknya siap ember. Nggih. Jadi nek jenengan liara kembang-kembangan segala macam ketoke layu bakteri nopo-nopo langsung. Nggih. Monggo Mas apa teh? nggih niki sing Niku. badhe anu pelajaran gitu Niku sampe kaki pecah. Kulo nek sing niki nek kumat nggih ngoten niku. Niki mboten anu, niki mboten kumatan. Niki yo. Nggih, mboten kok iso. Alit niku apa ngoten mboten mboten Pak anu nggih lapak iso niki